Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Di sini ibu mempelajari tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, seperti yang kita ketahui, macam-macam jaringan komputer ada 3. Nah, yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga yang akan jadi materi kita yaitu Wide Area Network. Nah, di sini Bu jelaskan tentang LAN terlebih dahulu. LAN itu jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil. Contohnya itu bisa warnet. Nah, yang kedua ada Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau bisa kita sebut MAN, jaringan komputer yang hanya mencakup dalam satu kota atau hanya antar kota. Contohnya itu perkantoran, gedung kepemerintahan, gedung kampus. Nah, selanjutnya ini WAN. WAN itu suatu jaringan yang sangat luas, mencakup antara negara dan juga benua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan MAN itu menggunakan jalur data untuk membawa data menuju internet dan menghubungkan lokasi-lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Di sini ada telepon dan layanan data yang paling banyak digunakan pada jaringan berbasis luas atau WAN ini. Selanjutnya, kita akan membahas perangkat-perangkat pada WAN. Ada 4 perangkat pada WAN. Yang pertama itu adalah router. Yang kedua ada CSU atau DSU. Yang ketiga ada modem. Dan yang keempat ada communication server. Kita akan menjelaskan dan membahas tentang router dulu. Nah, router itu adalah perangkat jaringan yang aktif dan dapat berpartisipasi dalam jaringan. LAN akan mengirimkan data ke router, yang kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi dan alamat. Nah, router gunanya itu untuk mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol yang dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Selanjutnya ada CSU atau DSU. Nah, di sini perbedaan CSU dan DSU. CSU itu Channel Service Unit. Kalau DSU Data Service Unit. CSU dan DSU ini untuk mengatur jalur komunikasi yang membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk sebuah jalur digital, sebuah CSU dan DSU sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada modem. Tentu kalian semua sudah tahu bentuk dari modem. Modem sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Dan modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasinya dengan demodulasi sinyal. Dan yang terakhir ada communication server. Communication server itu untuk mengkonsentrasikan komunikasi dial-in
dan remote akses ke jaringan LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Dan sampai di situ materi kita untuk hari ini. Ini adalah tugas kalian yang dikumpulkan pada hari Sabtu menggunakan kertas selembar. Dibuat nama dan kelas, jangan lupa. Yang pertama tugasnya itu apa saja keuntungan menggunakan jaringan LAN, MAN, dan WAN. Yang kedua, apa saja kerugian menggunakan jaringan WAN. Ketiga, jelaskan prinsip dari cara kerja WAN. Yang keempat, apa perbedaan antara CSU dan DSU? Tolong jelaskan. Yang kelima, apa fungsi dari router dan communication server? Nah, tugas yang kedua itu materi yang ibu berikan, tolong kalian catat di buku catatan, dan ibu akan minta pada sebelum ujian mid semester itu akan ibu kumpulan untuk memberikan penilaian catatan kalian. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.